Segala perkara kami hanya dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan. Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami lemah. Tanpa Engkau kami dapat goyah. Tapi kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, segala perkara dapat kami tanggung bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi diberkati ini kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami ada. Kami memuji, kami menyembah, bahkan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, nyatakanlah, singkapkanlah setiap rahasia kebenaran Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini bukan hanya saja dipuaskan di dalam pujian dan penyembahan, tapi lebih daripada itu, firman-Mu akan memulihkan kami, memberikan kelegaan, memberikan pengharapan baru, kekuatan baru atas setiap kami, untuk kami lebih lagi boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Dikau, sanjungan kami, Allah kami, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk dengar firman. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu diberkati, bersama dengan saya kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di dalam minggu yang ke-42 di bulan Oktober di tahun 2022 ini. Tanpa terasa kita sudah hampir menyelesaikan tahun ini, dan kita bersyukur semua Tuhan buat, Tuhan ajaib di dalam seluruh kehidupan kita. Baik, sebelum kita akan memperhatikan tema khotbah pada kesempatan ini, saudara, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa hari ini kita sedang merayakan Harnas, Hari Nasional Kaum Pria GSJA. Dan kaum pria GSJA kita ini, saudara, membuat sebuah nama di dalam kaum pria Gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu pria integritas. Jadi bukan pria sejati, kita ini pria integritas. Karena pasti kita semua sudah sejati, hanya persoalannya integritas ada atau tidak. Jadi saudara, sekali lagi kita di GSJA kita punya moto bagi pria-pria, yaitu pria yang berintegritas. Integritas itu artinya sebuah karakter yang menetap di dalam pribadi seseorang. Itu namanya integritas. Jadi kalau orang Kristen pribadinya atau karakternya, sifatnya belum tetap, maka itu belum disebut dengan integritas. Karena orang yang berintegritas itu dia memiliki karakter-karakter rohani yang tetap. Ya saudara, kalau rajin gereja ya rajin terus. Kalau rajin berdoa ya rajin terus. Kalau saudara tinggalkan yang lama ya tinggalkan terus. Kalau sudah berhenti dari hal-hal yang najis, yang kotor ya berhenti terus. Itu namanya orang yang berintegritas. Nah, karena itu pada pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan memperhatikan lebih jauh tentang pria integritas ini, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengundang dulu bangkit berdiri semua kaum pria yang ada, yang tadi sudah menyanyi. Kita mau sebutkan yel-yel pria integritas ini ya. Laki-laki semua yang merasa diri laki-laki, yang tidak laki-laki biar duduk. Ya saudaraku semua yang laki-laki, baik, puji Tuhan. Kita sama-sama bilang begini nanti ya, ikuti saya. Saya bilang pria integritas, lalu saudara bilang yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Dahsyat. Sudah bisa? Oke. 1, 2, 3. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Dahsyat. Belum kompak. Sekali lagi. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas,
Yes. Dahsyat. Dahsyatnya tangan mesti angkat. Di belakang Elo belum angkat. Om Yansen juga belum angkat tangan. Ulang sekali lagi. Dahsyat itu mesti angkat tangan. Sekali lagi, pria integritas. Pria integritas. Pria integritas. Yes. Dahsyat. Keren. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, belum duduk, masih ada lanjutannya. Ya, nanti saya bilang begini lagi. Gereja maju, pria bersatu. Atau saya bilang pria bersatu, saudara jawab gereja maju. Jadi kalau saya bilang gereja maju, saudara bilang pria bersatu. Kalau saya bilang pria bersatu, saudara bilang gereja maju. Oke, latihan. 1, 2, 3. Pria bersatu. Ya harus begini dong, gereja maju ya. Oke, seulang lagi. Pria bersatu. Gereja maju. Pria bersatu. Gereja maju. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Dahsyat. Tepuk tangan yang terbaik. Tuhan berkati, silakan duduk ya. Oke. Nah, ini dulu baru keren ya, saudara. Jadi itu adalah yel-yel di pria integritas. Hari ini saya pakai pakaian dinasnya pria integritas ya, saudara. Ini baju nasional dari pria GSJA atau pria integritas. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya sudah pernah berkhotbah, saya lupa ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu sebelum Seroja, ya saya pernah bicara soal integritas pada waktu itu. Dan saya sudah kupas tuntas kata-kata ini ya, 10 kata ini ya. Intim dengan Tuhan, I itu intim dengan Tuhan, N itu nyata di dalam tindakan, lalu kemudian T itu tenang, E itu empati, G itu giat bekerja, R itu rendah hati, lalu ikhlas, lalu tangguh, lalu kemudian aktif, lalu kemudian yang terakhir setia. Nah, ini adalah karakter pria integritas. Jadi pria-pria integritas itu yang pertama dia intim dengan Tuhan. Pria integritas itu pasti punya tindakan-tindakan yang nyata. Pria yang integritas itu dia tenang, saudaraku. Pria integritas itu memiliki empati, bukan hanya simpati. Pria integritas itu giat bekerja, bukan malas. Pria integritas itu rendah hati, tidak sombong. Pria integritas itu ikhlas apa adanya. Lalu pria integritas itu tangguh dan aktif serta setia. Itu 10 karakter yang merupakan bagian dari karakter pria integritas. Nah, saudara, di GSJA kita tiap tahun tema harnas kita, tema nasional dari pria integritas itu berubah-ubah ya. Tiap tahun sesuai dengan kondisinya berubah-ubah. Tahun lalu tema besar yang kita angkat di dalam pria integritas adalah pria-pria yang tak digoda atau menang atas godaan. Hari ini saudara, atau tahun ini tema kita adalah unshakable man, atau pria-pria yang tangguh, pria-pria yang tak tergoyahkan. Jadi kalau di tahun lalu tidak dapat digoda, sekarang kita punya tema adalah pria-pria yang tak tergoyahkan atau tangguh, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan unshakable. Jadi saudara, ini tema yang akan kita perhatikan juga pada kesempatan diberkati ini. Para wanita pun ikut mendengar, karena bukan hanya saja sebenarnya pria-pria yang harus unshakable, tetapi juga para wanita Kristen, semua orang-orang percaya harus tangguh, harus siap menghadapi situasi apapun. Kita tidak boleh goyah. Itulah orang-orang Kristen yang sejati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ya ini dalam bahasa Indonesianya pria yang tak tergoyahkan atau unshakable man. Mari kita akan memperhatikan ayat bacaan kita pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dua ayat ini akan menjadi ayat pembuka kita, dan kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1, 2, 3.
Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, terlihat jelas di dalam ayat yang ke-13 ada kata bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki, tetapi ada kalimat selanjutnya, tetap kuat, atau saya tadi katakan tak tergoyahkan, unshakable. Jadi laki-laki adalah laki-laki yang tak tergoyahkan, laki-laki yang kuat. Itu adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan firman Allah menghendaki untuk setiap laki-laki memiliki kekuatan, memiliki sikap yang tak tergoyahkan. Ini adalah kehendak Tuhan buat setiap kita, pria-pria Kristen atau laki-laki Kristen di dalam Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak kenyataan bahwa ada begitu banyak laki-laki yang tidak kuat, ya. Kadang kita lihat orangnya badannya tegar, kadang kita lihat orangnya badannya berotot, ya saudara, sama seperti gambar saya tadi, ya. Gambarnya saya ini sudah lihat, wah kelihatannya orang ini kuat, ya. Tetapi dalam kenyataan orang yang badan begini pun kadang lemah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang banyak yang goyah. Buktinya saudara yang diberkati Tuhan, banyak pria-pria Kristen hari-hari ini yang lari kepada hal-hal yang tidak menyenangkan karena mereka tidak kuat. Kenapa saudaraku? Ada laki-laki yang tidak setia kepada pasangannya karena sekali lagi dia sebenarnya laki-laki yang rapuh, laki-laki yang tidak kuat, laki-laki yang tidak unshakable, yang gampang sekali tergoyahkan. Makanya saudara, dia lari kepada hal-hal yang jahat, lari kepada perselingkuhan, lari kepada perzinahan, lari kepada narkoba, lari kepada banyak hal yang bisa dia lakukan. Bahkan saudara, untuk kesekian kalinya saya sudah sampaikan kepada kita bahwa di NTT bahkan kita tahu bersama, orang yang bunuh diri di jembatan Liliba itu paling banyak laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang ganteng-ganteng dong piba diri langsung lompat turun, ya. Saudara yang diberkati itu membuktikan bahwa ada laki-laki banyak sekali yang unshakable, tidak gampang sekali tergoyahkan. Dia tidak kuat, dia tidak mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar. Kalau urusan bakalai memang dong jago, tapi sebenarnya dong rapuh, sebenarnya tidak kuat, tidak bertahan, jiwa mereka rapuh. Nah saudara, ketika kita bicara ayat ini, bukan bicara soal kekuatan fisik, bukan bicara soal kekuatan tubuh, tapi kekuatan batin, kekuatan jiwa, itu lebih penting. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan menurut survei, orang gila paling banyak laki-laki bukan perempuan. Kalau son percaya, potong pi di itu rumah sakit jiwa, pilih ya, laki-laki paling banyak, bukan perempuan. Itu bukti bahwa sesungguhnya jiwa laki-laki itu tidak bertahan. Jiwa laki-laki itu gampang goyah. Saudara yang diberkati Tuhan, ceklah semua gereja. Saudara, bersyukur di gereja Sidang Jemaat Allah GSJ Sinar Kasih Bolok laki-laki masih banyak, ya. Saudara, tapi di bagian banyak gereja perempuan lebih banyak. Kenapa? Karena memang banyak laki-laki jiwanya tidak kuat. Perempuan menghadapi masalah masih bisa lari datang kepada Tuhan. Laki-laki kadang lari menjauh dari Tuhan, bukan datang dekat kepada Tuhan, saudara. Nah karena itu menjadi penting untuk kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita menjadi pria-pria yang unshakable, pria-pria yang tak tergoyahkan, pria-pria yang bertahan, pria-pria yang sanggup menghadapi situasi, pria-pria yang mampu menang terhadap kondisi. Ini harus menjadi bagian setiap orang percaya. Karena itu Paulus mengatakan dengan jelas, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
Saudara yang diberkati Tuhan, apa ciri pria yang tak tergoyahkan atau unshakable man? Mari kita akan belajar satu persatu dari 2 ayat ini saja pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan pria yang kuat atau laki-laki yang perkasa itu adalah laki-laki yang berjaga-jaga. Bersama kita baca ulang ayat ini, 1 Korintus 16 ayat 13 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah. Jadi seorang laki-laki yang kuat, unshakable man, adalah mereka yang berjaga-jaga. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kata berjaga-jaga di dalam ayat ini berkaitan erat dengan kehidupan rohani kita, bukan soal jasmani kita. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat berikut ini, kita akan lihat bahwa ketika Alkitab bicara soal berjaga-jaga, itu berkaitan erat dengan manusia batinia kita. Dikatakan saudaraku, ya, lihat soal membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Saya mau tunjukkan ayat ini, misalnya Lukas 21 ayat yang ke-36. Bersama kita membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sampai situ saja. Saudara lihat, kata berjaga-jaga itu disandingkan dengan berdoa. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tidak bisa terlepas hal yang namanya berjaga-jaga dengan relevansinya dalam kehidupan beribadah kita, beriman kita, manusia batinia kita. Lihat juga Efesus 6 ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jadi saudara lihat, kembali kata berjaga-jaga di dalam Alkitab itu dikaitkan dengan soal berdoa. Baik Lukas 21 ayat 36, bahkan juga Efesus 6 ayat 18. Jadi kalau orang Kristen atau anak Tuhan atau pria-pria integritas mau supaya menjadi pria yang unshakable, pria yang tak tergoyahkan, pria yang kuat atau Kristen yang kuat, maka ini kita tidak boleh lupakan. Kita harus memposisikan diri kita sebagai Kristen yang berjaga-jaga, yang membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Maka saudara akan bertahan dalam situasi apapun saudara sanggup untuk menghadapi, karena kekuatan kita memang hanya ada di dalam doa. Amin. Saya minta tolong bantu baca ayat Yesaya 40 ayat 31. Tolong dulu Ibu Gembala baca ayat ini. Yesaya pasal 40, ini mic diambil. Yesaya pasal 40, cek. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya tidak tampilkan di layar LCD saudara, tapi saya mau kita lihat ayat ini tentang bagaimana berdoa itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan kita. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-30. 31. Ya, silakan. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara lihat itu ayat jelas. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan. Orang-orang yang berjaga-jaga. Orang-orang yang membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Orang-orang yang duduk di kaki Tuhan. Orang-orang yang berdoa. Kalau hal bagian ini kita sinkronkan atau kita tarik benangnya dengan pria-pria, maka sekali lagi pria-pria yang berdoa, pria-pria yang membangun relasi, yang membangun keintiman dengan Tuhan, dia pasti akan kuat dalam situasi kondisi apapun. Dia pasti akan bertahan, karena orang-orang seperti ini memiliki kekuatan. Alkitab berkata, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, ia tidak akan menjadi lelah, letih, lesu, karena ada kekuatan yang luar biasa yang Allah kerjakan waktu orang duduk di hadirat Allah.
Amin. Lihat ayat 29 sebelumnya dan ayat 30. Ayat 29 dan ayat 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara lihat, Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Makanya Alkitab berkata berulang, berjaga-jaga, berjaga-jaga berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Itu kalimat yang selalu saja. Kalau saudara saya tunjukkan ayat di dalam kitab perjanjian baru, maka terlalu banyak tentang berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Dan itu hampir sebagian besar diucapkan oleh Yesus. Yesus yang mengajarkan hal itu, saudara. Saya cuma kutip dua saja tadi, perwakilan saja itu, satu Yesus, satu Paulus. Ya. Tetapi sesungguhnya berjaga-jaga itu menjadi bagian penting. Relasi keintiman kita dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin kuat dalam segala situasi. Saya mau kasih tunjuk contoh ini, saudara. Lihat ayat ini, contoh bagaimana Tuhan bekerja memberikan kekuatan kepada orang. Ya. Namun sebelum kita lihat contoh ini, saya mau tunjukkan dulu tujuan dari kita berjaga-jaga. Ya, seperti yang tadi ayat jelas, tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, maka pasti kita tidak akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Lihat perkataan Yesus ini, Matius 26 ayat 41. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Matius 26 ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi orang kalau berjaga-jaga tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu banyak kan, saudara. Tapi kalau kita berjaga-jaga dalam doa, tidak jatuh kita. Ya, tidak akan jatuh kita. Ingat juga doa Tuhan Yesus kan, Matius pasal 6. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, jelas. Ajaran Tuhan Yesus juga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, berdoalah. Makanya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada bagian yang terakhir itu kan jelas. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya orang yang berdoa, orang yang berjaga-jaga, orang yang membangun relasi dengan Tuhan, itu memang dia punya kekuatan untuk dapat menghadapi setiap pencobaan. Saudara, dan memang dalam hidup ini yang paling banyak menghadapi pencobaan itu laki-laki, bukan perempuan. Ya. Perempuan itu sebenarnya cuma imbasnya, ya, keping-kepingnya. Yang paling banyak itu laki-laki yang menghadapi pencobaan, saudara. Karena itu hari ini saya mau ajak kita semua, para pria-pria GSJA, pria-pria integritas, ingat. Anda dan saya ini orang-orang lemah, jiwa kita rapuh, ya, kekuatan batinia kita ini terbatas. Sekalipun fisik kita kadang-kadang berotot, fisik kita kuat, ya. Kalau angkat beban kita lebih hebat dari wanita, dari perempuan. Kalau soal kerja kita kalahkan wanita. Tapi sekali lagi soal batin, soal jiwa kita lebih lemah daripada para wanita. Karena itu kekuatan kita sebenarnya hanya ada di dalam doa. Waktu kita ada dalam doa, maka pasti kita akan kuat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ayat ini juga 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Perhatikan, sama-sama dibaca ayat ini. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada lawan kita, ada iblis yang mau menyerang kita, orang-orang yang akan ditelan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu waspadalah. Tujuan daripada kita berjaga-jaga, ingat, supaya kita tidak ditelan setan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak terperangkap di dalam berbagai macam, saudara, tantangan, kesulitan hidup yang akan datang dalam hidup kita sekalian. Kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, maka pasti kita akan aman. Saudara, sekarang kita lihat contoh ini.
Contoh orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan adalah salah satunya Yusuf. Ya saudara, ini orang yang berjaga-jaga dalam Tuhan. Saudara lihat, kalau orang berjaga-jaga dalam Tuhan itu memang dia kuat sekali. Perhatikan catatan daripada kitab Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak dengar, saudaraku. Ya. Lalu ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara lihat, ini dua ayat yang saya kutip ini. Ya. Orang kalau hidupnya berjaga-jaga, itu realnya seperti ini. Ya. Dan memang Yusuf ini berjaga-jaga karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kata Tuhan menyertai Yusuf itu diulang-ulang dalam pasal 39 kurang lebih 4 kali. Jadi saudara, Yusuf dengan Tuhan itu tidak bisa terpisahkan. Yusuf dengan Tuhan itu keintimannya sangat erat. Yusuf dengan Tuhan itu memang orang yang betul-betul akrab, membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Bahasa yang kita pakai adalah berjaga-jaga. Yusuf ini seorang yang berjaga-jaga, bukan dengan kekuatan fisiknya, bukan dengan kekuatan kemampuan tubuhnya, tapi dia menjaganya dengan kekuatan Allah, lewat hadirat Allah, lewat kehadiran Tuhan di dalam pribadinya. Itu yang membuat Yusuf bertahan. Sehingga Yusuf tidak dengar bujukan apapun yang datang, yang berusaha menggoda dia, yang berusaha untuk menjatuhkan dia, yang berusaha untuk membinasakan dia. Yusuf tidak mendengar. Ciri orang yang saudaraku berjaga-jaga adalah seperti Yusuf. Kalau ada bujukan, ada tawaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka orang tersebut menolak. Itu adalah tanda orang itu pasti adalah orang yang berjaga-jaga. Amin. Jadi ingat baik-baik ini para pria-pria, juga semua kita jemaat Tuhan. Kalau saudara menjadi Kristen yang unshakable, ya, tak tergoyahkan, itu saudara kuat di dalam Tuhan, berjaga-jaga. Ya. Jadi kalau ada tawaran datang, botong son akan terima. Saya bertemu dengan seorang kepala sekolah SMK yang merupakan salah satu SMK yang lagi maju di Kota Kupang ini. Saudara, Tuhan sedang angkat SMK ini. Lalu dia cerita sama saya. Dia bilang, "Bapak, semua ini karena Tuhan." Ya. Waktu kepala dinas tanya dia, "Kok kenapa lu baru naik jadi kepala sekolah, tapi lu bisa bawa ini sekolah luar biasa?" Saudaraku, dia cuman bilang, "Karena beta ada dalam hadirat Allah." Tidak jawaban lain, saudara. Hanya karena ada dengan Tuhan. Dia bilang, "Saudaraku, kalau orang mau jadi kepala sekolah di SMK yang pikirannya tidak sungguh takut Tuhan, mungkin dia jadi kepala sekolah 1 tahun saja pun rumah bisa 2 lantai. Dia bisa, saudara yang diberkati Tuhan, naik mobil mewah. Ya. Kenapa? Karena dia bilang, kadang-kadang saya dipercaya untuk memegang proyek-proyek yang cukup besar uangnya. Saudara, tawaran untuk bisa korupsi itu bisa datang karena lihat uang banyak. Bujukan untuk sudah bisa terjebak di dalam itu bisa sekali. Tapi dia bilang begini, "Bapak, beta jaga betul-betul." Ya. Tidak ada saudaraku yang diberkati bermain-main dengan duit. Bahkan dia bilang, orang kadang-kadang saudaraku pergi ke Jawa, tidur dengan hotel yang cukup mewah, harga standar 1 juta, harga di atas 1 jutaan 1 malam. Tapi karena begitu padatnya kegiatan di Kupang dan juga saudaraku dia harus pergi ke sana, kadang dia bilang, "Saya cuma tidur di atas kereta api."
Saudara. Lalu saya tanya, itu uang 1 juta karmana? Ya sudah Bapak, kasih kembali lah. Kok kotong son tidur di hotel, mau karmana? Saudara. Orang bisa saja menggelapkan. Orang bisa saja menerima sesuatu yang bukan miliknya. Tapi saya boleh bilang, saudara yang diberkati Tuhan, masih ada Yusuf-Yusuf yang hari-hari ini ada di hari ini juga. Masih ada orang-orang yang benar-benar tunduk dan takut, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tahu persis apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dan ini hanya orang-orang yang sekali lagi betul-betul unshakable, tak tergoyahkan. Saudara yang diberkati. Dan waktu saya dengar dia pun kesaksian, saya bilang luar biasa itu. Pertahankan itu saudara. Ya. Karena saya mendengar bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah nomor 1 di NTT, ya, yang akan membuat apa ya, balai apa saya lupa dia pun istilah, sudah. Dan itu sedang ditindaklanjuti. Dan Tuhan bikin perkara, sudah. Nah hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, ada banyak tawaran di luar sana, ya. Di luar sana terlalu banyak tawaran. Dan orang sering berkata, ada 3 godaan terbesar buat para pria. Godaan pertama adalah harta, saudaraku. Godaan kedua adalah tahta. Godaan ketiga adalah wanita. Semuanya ta. Harta, tahta, wanita. Nah, itu. Ta semua. Tapi bukan talita. Nah, tidak. Ya saudara. Ya saudara yang diberkati. Ini godaan paling berbahaya bagi kaum para pria, saudara. Wanita, tahta, harta. Ini godaan, saudara. Makanya jangan heran, koruptor paling banyak laki-laki, bukan perempuan. Koruptor paling banyak laki-laki. Yang tidak bisa tahan pegang doi, laki-laki. Yang mata kadang-kadang hijau, laki-laki, bukan perempuan. Saudara, meskipun perempuan ikut juga makan uang tata juga. Ya, tapi yang terbujuk, yang tergoda laki-laki. Yang tergoyahkan laki-lakinya. Saudara yang diberkati Tuhan. Tahta juga begitu. Jarang saudara kita dengar ada wanita berebutan kekuasaan. Jarang. Tapi kalau laki-laki itu barang biasa. Ya. Perempuan berebut kekuasaan jarang. Di semua lini saudara. Ya. Tapi pria, makanya godaan untuk saudaraku melakukan KKN itu besar sekali untuk para laki-laki. Sogok menyogok itu laki-laki saudara. Itu bujukan-bujukan yang datang. Nah saudara, hanya pria-pria atau para laki-laki unshakable man yang tak tergoyahkan adalah mereka yang punya kekuatan bukan dari diri mereka sendiri, tapi datang dari Tuhan. Ketika mereka berjaga-jaga berdoa dalam hadirat Allah, maka bujukan tawaran apapun yang datang dalam hidupnya dia tidak akan terima, karena dia lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Ini penting. Saudara, sangat memalukan kalau ada pria GSJA yang kemudian ditangkap karena korupsi. Waduh, malu kali kita. Saudaraku, orang tanya waktu sidang, orang semua nonton, lalu orang tanya, dia gereja di mana? Ya saudara, waduh itu malunya kita minta ampun. Saudara, dan nama Tuhan juga dipermalukan. Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara lihat kasus Sambo sampai menyeret pendeta Gilbert Lumoendo. Saudaraku, ya, ini kasus orang. Tapi pendeta pun akhirnya terseret di dalamnya. Saudaraku, alih-alih pendeta Gilbert mau membela, saudaraku, justru dia kena hantaman netizen, habis-habisan dicaci maki, saudara.
Satu orang pun pekerjaan, resikonya berdampak bagi banyak orang. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, jadilah orang Kristen yang betul-betul jangan main-main. Unshakable, kita mesti tak tergoyahkan. Orang bintang 4 saya bisa jatuh. Nah, saudaraku, kekuatan apa yang tidak ada pada dia? Ya. Tapi saudara, harta bisa membutakan orang. Tahta bisa membutakan orang. Saudara yang diberkati Tuhan, wanita bisa membutakan orang. Sehingga orang bisa saja kilaf, buta, dan tidak bisa bertahan. Tapi saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan membendung kita untuk tetap berdiri dan bertahan. Bujukan boleh ada, tapi kita pasti menang atas bujukan seperti Yusuf adanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah pria integritas, saudara yang diberkati Tuhan, sehingga dia juga bisa lari tinggalkan. Ya. Dia lari tinggalkan. Dia tinggalkan semua itu. Kita sedang menunggu persidangan, atau saya tidak tahu, saya belum ikuti ya, persidangan Verdi Sambo ini sudah sampai mana. Ya. Dugaan-dugaan yang muncul karena Joshua Tewu mau membongkar kedok kejahatan daripada Verdi Sambo, ini kan dugaan. Ada dugaan lagi perselingkuhan, persinahan dan lain sebagainya. Nah, ini semua saudara yang diberkati Tuhan. Lihat, hanya berkisar harta, tahta, wanita. Tidak lain. Itu kan kisarannya cuma itu saja. Dibongkarnya saudara tabungan yang miliaran rupiah, padahal gaji katanya cuma 30-an juta. Tapi punya aset, punya rumah yang pakai lift. Wow, keren ya saudara. Orang kalau tidak kuat di dalam Tuhan, dia tidak bisa lari. Lihat harta maju, lihat takhta maju, bukan lari. Padahal saudara yang diberkati Tuhan, itu tawaran yang tidak baik mungkin. Tawaran yang tidak jelas, tawaran yang bukan menjadi bagian kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi karena orang tidak kuat di dalam Tuhan, begitu harta ditawarkan, setan tuh memang suka tawar harta kan. Matius pasal 4, Yesus saja dia tawar itu harta. Yesus saja dia tawar itu takhta. Padahal Yesus yang jelas-jelas pemilik segala-galanya. Tapi setan mas tawar juga. Apalagi kita yang bukan pemilik segala-galanya. Saudaraku, Yesus yang adalah pemilik alam semesta, setan mas goda. Kalau kau adalah anak Allah, oi setan pintar. Ya, lihat semua ini akan kuserahkan kepadamu jikalau engkau menyembah kepadaku. Setan saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan yang adalah pemilik segalanya saja dia berani. Apalagi cuman kita yang cuman punya tanah 20 kali 10. Yang punya gaji kisaran 3-4 juta. Yang punya pendapatan sehari, mungkin saudaraku hasil buruh harian 1 jutaan. Wah, setan lebih makan gigi tuh. Tuhan yang punya segalanya saja berani goda. Apalagi kita, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi belajarlah dari firman Tuhan ini. Seperti Yesus menang, kita pun harus menang. Seperti Yusuf menang, kita harus menang. Saudara, tinggalkan, lari, jangan mendekat. Lari, tinggalkan. Itu Yusuf. Saudara yang diberkati. Kalau kita tidak tinggalkan, dia pasti hajar kita habis. Karena dia singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua ini orang yang tidak berjaga-jaga, yang anggap dia kuat. Kita tahu bersama ini orang adalah Simpson. Bukan Bapak Simpson di sini. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Simpson ini kan orang hebat. Orang kalahkan singa beruang bukan main-main, hanya dengan tangan saja. Bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bab tua hajar. Ini orang punya kekuatan fisik yang terlalu hebat, luar biasa. Tapi saudara lihat kekuatan batinnya rapuh.
Kekuatan jiwanya tidak seberapa. Cuman ditawarkan wanita saja dia langsung goyah. Lihat Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-15. Bersama kita baca ayat ini, Hakim-Hakim 16 ayat 15. 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, I love you, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Wih, Delila ini memang pintar. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu ayat yang ke-16, perhatikan 1, 2, 3. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ini Delila datang tiap hari merengek. Mone Simpson, Sone, bukan film. Sone, koluni, su 3 kali lu tipu beta. Delila kan mangkali begitu, tak saudara. Beta nih lu bilang lu sayang beta. Hari-hari lu bilang I love you. Mana? Ya saudara. Wah, hati-hati tuh. Saudara yang diberkati Tuhan. Kisahnya ini hampir mirip dengan Yusuf. Ya. Sama, digoda oleh wanita. Tapi saudara lihat, Yusuf padahal kita tahu ini laki-laki lemah. Kenapa saya bilang dia laki-laki lemah secara fisik? Kok dia pun saudara dong kas masuk dalam sumur, saya son bikin apa-apa. Orang kes telanjang dia buka dia pun baju, dia son bikin apa-apa. Laki-laki terlalu loyo. Tapi saudara lihat batinnya kuat. Beda dengan Simpson, fisiknya kuat. Saudara, 1000 orang, 100 orang datang dihajar, terbanting semua. Tapi saudara lihat batinnya lemah. Hanya perempuan datang bilang saja, kalau tipu beta, son. Saudara, laki-laki goyah. Laki-laki goyah. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak bertahan dia. Lihat ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Kepadaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dia mulai bongkar, saudara. Wah, maka ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ke7 rambut jalilnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Habis. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Simpson yang hebat begini sehabis. Jangan heran, ya. Ada begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya hanya kelihatan dari luar. Dia punya kekuatan finansial. Dia punya kekuatan tertentu, saudara. Tapi sebenarnya manusia batinianya rapuh. Ada begitu banyak orang Kristen kita lihat, wih, fisiknya kekar. Tapi sebenarnya kekuatan manusia batinianya rapuh. Belajarlah dari Yusuf dan Simpson. Ini penting buat kehidupan kekristenan kita. Kalau kita mengerti ini kebenaran, saudara, maka tiap hari, tiap saat, tiap waktu, rasanya tidak ada hari tanpa kita harus berjaga-jaga. Rasanya tidak ada hari di mana kita harus berlutut di hadirat Allah. Rasanya tidak ada hari di mana kita harus membangun relationship.
keintiman dengan Tuhan. Karena saudara, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup, tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita tergoda. Ini menjadi penting buat para pria-pria integritas dan semua kita orang-orang percaya. Hadirat Tuhan menjadi sumber kekuatan kita sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini menjadi penting buat kita. Saya percaya kalau semua kita ada dalam hadirat Allah, ini menjadi luar biasa. Pesan saya buat saudara semua, kita hadir pada pagi hari ini, pulang dan jangan lupa bangun tetap hubungan intim dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan saudara tidak bisa hadir di dalam jam-jam doa kita setiap hari Jumat. Tapi kalau saudara bisa hadir, saya mau sepesan buat kita semua, hadirlah. Karena kekuatan kita tergantung kepada Tuhan, saudara. Kekuatan kita hanya tergantung kepada Allah. Sebab tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Jangan heran saudara yang diberkati Tuhan, kita dengar berita bukan, ada seorang yang sekolah teologi, bahkan sudah hampir saudaraku mau dilantik jadi pendeta, ya, masa-masa menjadi seorang tenaga pengerja kalau di karismatik. Justru dia terjebak ke dalam percabulan. Itu yang hari-hari buka Alkitab, 4 tahun baca ayat. Saudara juga jangan heran, di gereja-gereja karismatik juga ada banyak pendeta-pendeta juga yang runtuh, yang hancur saudaraku, hanya karena tawaran 3 itu, tahta, harta dan wanita. Tidak lain. Nah karena itu saudara, kekuatan kita bukan pada yang lain. Kekuatan kita kalau kita ada di dalam hadirat Allah. Tersungkurlah di dalam hadirat Tuhan, berlututlah dalam hadirat Allah. Karena waktu Anda ada dalam hadirat Allah, disitulah terletak kekuatan kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan ayat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Tolong dibacakan buat kita Ibu Gembala. Filipi 4 ayat 13. Perhatikan ini ayat. Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat terkenal ini. Silakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya di dalam Tuhan kita bisa tanggung semua. Di luar Tuhan tidak bisa. Di luar Kristus tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua sekarang kita lihat. Apa yang bisa membuat kita unshakable man? Atau tak tergoyahkan? Yang kedua adalah kalau kita berdiri teguh. Saudara. Apa yang dimaksud dengan berdiri teguh? Saudara, dalam ayat 13 ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dikatakan. Orang yang berdiri teguh, saudaraku yang diberkati, itu adalah orang-orang yang memiliki sikap yang dibangun atas dasar iman. Itu berdiri teguh. Jadi berdiri teguh ada sebuah sikap hidup, karakter hidup yang dibangun didasarkan iman kita. Ya. Jadi orang kalau mau menjadi pria-pria yang integritas, yang bertanggung jawab, dia mesti membangun dalam dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu hanya iman. Tidak ada dasar lain. Ibrani 11 ayat 1. Dibacakan ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan begini saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Iman itu fondasi. Suatu bangunan itu akan kuat kalau fondasinya kuat. Itu iman. Jadi kalau orang membangun di atas dasar bukan iman, tidak kuat dia. Tidak bisa bertahan. Pasti akan tidak bisa bertahan. Dia pasti akan tergoyahkan, akan hancur. Hanya kalau kita membangun di atas iman saja. Ini saudara, betapa penting hidup kekristenan. Kenapa?
Sik. Dibangun di atas dasar iman. Ya. Hanya di atas dasar yang kelihatan. Iman itu bukan sesuatu yang kelihatan. Tadi kita baca Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita membangun sesuatu dengan dasar kelihatan, kita sebenarnya tidak kuat, saudara. Gampang goyah, gampang hancur. Karena semua yang kelihatan itu akan ditawarkan untuk menggoyahkan iman kita. Saudara lihat Matius 4 tadi. Tolong dibacakan ini. Mulai ayat 3. Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara lihat, iblis bicara sesuatu yang kelihatan. Roti itu kelihatan, makanan itu sesuatu yang kelihatan. Tapi firman itu bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Dari mana saudaraku orang makan firman lalu kuat? Itu kan sesuatu yang impossible. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Itu hanya bisa diterima kalau orang percaya. Saya yakin, saya percaya, maka bisa. Tapi kalau tidak mungkin. Hari-hari ini iblis bisa menawarkan segala sesuatu yang kelihatan. Dan itu bisa membuat kekristenan menjadi goyah, menjadi tidak kuat, saudara. Karena iblis akan tawar begitu. Anda mau hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan, atau mau dengan sesuatu yang kelihatan? Simpel itu, saudara yang diberkati Tuhan. Hari Minggu misalnya, iblis tawar saudara yang kelihatan. Anda datang gereja ini berkatnya tidak kelihatan, kecuali beriman saja. Kita selalu bilang dalam ibadah ada berkat, di dalam ibadat ada mujizat, di dalam ibadat ada keuntungan besar. Kita selalu ngomong itu. Tapi ini bukan kelihatan. Bukan tiba-tiba Anda datang di muka sana, ada uang 100 ribu, jadi pulang datang keluar langsung ambil satu lembar. Tidak ada. Atau mungkin Anda datang beras 10 kilo, setiap kantong sudah disiapkan di muka. Tidak ada. Orang hanya bisa datang dan percaya ada berkat dengan iman. Tidak dengan iman tidak bisa. Makanya orang kalau tidak membangun sikap dasar hidupnya dengan iman, kalau ditawarkan sesuatu yang sama, dia akan pilih yang kelihatan dibandingkan yang tidak kelihatan. Dia akan pilih yang kelihatan. Saudaraku yang diberkati, ya, saya ojek, saudara, itu jelas. Sebelum lu naik kita seomong harga, sampai di Oisapa 100 ribu, jelas, saudara. Ya. Tapi kalau datang gereja itu tidak jelas dalam kacamata jasmani. Dalam mata jasmani itu belum jelas. Meskipun saya ulang ada janji, tapi semua itu hanya bisa diterima kalau iman ini ada. Kalau iman tidak ada, siapa mau gila? Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada orang mau korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Itu hanya bisa kalau orang beriman. Jadi orang yang berdiri teguh hanya bisa kalau dia berdiri di atas dasar iman. Tanpa iman tidak akan bisa. Tanpa iman dia akan ikuti tawaran-tawaran lain, dan dia pasti akan mundur dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud dengan berdiri teguh? Berdiri teguh itu sikap yang dibangun atas dasar firman. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 kan jelas itu. Orang kalau saudaraku membangun di atas dasar firman Allah, dia tidak akan goyah, dia akan bertahan. Itu karena dasarnya adalah firman. Lanjut dibacakan ayat itu, Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara lihat, itu kalau bangun di atas dasar firman.
Tapi coba sebaliknya tidak dibangun di atas dasar firman, apa yang terjadi? Baca lanjut ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebaliknya kalau kita tidak mau membangun di atas dasar firman, pasti akan runtuh. Pasti akan goyah, pasti akan rapuh, saudara. Karena itu ini dua hal yang bisa membuat kita berdiri teguh. Tanpa ini kita tidak mungkin bisa berdiri teguh. Iman dan firman. Itu dua dasar yang harus kita bangun. Fondasi kita ini dua. Fondasi kita harus dikelilingi oleh itu. Iman firman, iman firman. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang unshakable, tak tergoyahkan. 1 Korintus 15 ayat yang pertama mengatakan jelas ayat itu. 1, 2, 3 silakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi di dalam firman orang bisa teguh berdiri. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dan dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri teguh kalau orang berpegang pada firman, ajaran, iman, itu dasar yang kuat. Tanpa itu tidak ada orang bisa berdiri teguh. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pagi hari ini sekali lagi mari kita melakukan kebenaran ini. 1, doa. 2, firman iman. Firman iman, abaikan saudaraku ya, melihat dari kacamata dunia. Melihatlah dari kacamata iman. Orang tidak beriman, saudara yang diberkati Tuhan, kisah yang jelas kita lihat di seputaran kita ini. Ya. Dana Seroja yang datang ini, ada yang di rumah tidak rusak, tapi dia cuma kadaditi. Bahkan dia juga mau terima. Saudara, kalau lu rasa lu pun rumah soalnya rusak, kenapa lu mesti terima? Itu orang yang sebenarnya, saudaraku, jelas sekali, baru begini saja sudah kelihatan. Kita ini orang Kristen dong. Mesti jujur, sekalipun orang kasih kita, Pak, tapi saya tidak usul, tapi saya pun nama ada. Sekalipun nama saya ada, rumah saya tidak rusak persoalannya. Ada orang lain yang justru rumahnya rusak, dia tidak dapat. Saudaraku, Anda makan orang lain pun uang, itu bahaya sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Jadi kita mesti ingat ini kebenaran. Tawaran-tawaran model kayak begini ini akan datang terus menerus. Atau dengan kata lain, saudara yang tidak rumah rusak, saya rasa sudah sedang berdoa, Tuhan kalau bisa saya tahun depan kena seroja supaya lu rasa nanti. Saudara yang diberkati Tuhan, ya itu kan bukan bagian kita. Ya, saudaraku, sebenarnya dana seroja itu bukan dana lihat orang kaya orang miskin. Dana seroja itu lihat orang kena bencana atau tidak. Jadi mau kaya tapi dia rumah kena, dia tuh termasuk. Bukan soal kaya miskin ini. Ini soal kena dan tidak. Lu miskin tapi lu tidak kena apa-apa, lu tidak boleh terima. Karena itu bukan dana miskin atau dana bantuan miskin, bukan. Itu dana bantuan seroja. Saudara yang diberkati Tuhan, ini saya mau sampaikan buat kita semua supaya kita hati-hati. Karena tawaran setan itu gampang saja bikin kita hancur, kita tidak ikuti kebenaran, kita tidak beriman, ya itu bisa. Tapi mari kita berdiri di atas sikap yang benar, ajaran yang benar. Saudara, kami di kaum pria Gereja Sidang Jemaat Allah
Sinode, saudara, menyiapkan dana biaya untuk perjalanan kami setiap tahun. Itu besarannya 4 juta rupiah, saudara. Tapi selama saya sudah jadi ketua kaum pria 2 tahun, 2 periode, artinya 6 tahun, saudara, 1 rupiah pun saya tidak ambil. Padahal saya pembagian 1 rupiah pun saya tidak ambil. Ketua BPD tanya saya, Bapak dong jalan pakai oto lah. Saya bilang, ya Tuhan kasih berkat kita pakai. Saudaraku, bukan karena kita tidak mau, tapi memang ada berkat kita pakai. Kalau tidak ada ya kita minta toh, saudara. Jadi saya baru minta kemarin pas pi Jawa, minta tiket pesawat dulu, ya. Karena ini mahal. Kalau bayar uang bensin saya pi di Amnatun, pi di Atambua gampang. Maka kalau pi Jawa, apalagi tiket naik 1 juta lebih, saya minta uang tiket, saudaraku. Itu baru saya pi ambil tuang yang sekian lama, 6 tahun saudara, kali dah 4 juta. Seberapa ratus, seberapa puluh juta tuh? 4 kali 6. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kita mesti sadar, karena kita berjalan dengan iman, dengan fondasi kebenaran firman Allah, bukan dengan yang lain. Tidak ada yang lain. Saudara. Kemarin saya diminta lagi untuk gabung dengan Departemen Pendidikan Gereja Sidang Jemaat Allah. Jalan dan mereka don tanya saya, Papa, ini Bapak dong kalau jalan ke mana? Saya bilang, kok jalan Pak Ketempung Doi? Ada bilang, Pak dong saya ambil uang di BPD. Ya, ada, mah biar saya simpan di situ. Ya saudara, saudara yang diberkati Tuhan. Saya kasih tahu mereka, kita jalan tidak pernah ambil. Saudara yang diberkati, ingatlah baik-baik bahwa kita ini bukan berjalan berdasarkan apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita minta dan apa yang kita butuhkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih bisa, kenapa tidak, saudaraku? Selagi masih bisa lakukan. Ya, ini penting buat hidup kekristenan kita. Ini penting buat saudara dan saya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdiri di atas iman. Kalau kita subiasa begini, orang tawar do yang haram-haram, do yang son jelas-jelas, betul son akan terima. Karena betul subiasa hidup di dalam iman. Betul subiasa hidup dengan sesuatu yang betul-betul kebenaran. Jadi orang son gampang, saudaraku, dipengaruhi oleh apapun, tidak gampang. Tapi kalau orang sudah terbiasa makan doi gampang, makan sudah hasil keringat orang lain, makan dengan saudaraku hal-hal yang tidak benar, hidupnya pasti akan gampang sekali dipengaruhi. Itu bahaya sekali. Tujuan daripada berdiri teguh ini jelas ini saudara, supaya kita lepas dari kuk perhambaan, kebiasaan masa lalu. Itu kita mesti lepas. Makanya orang Kristen mesti berjalan dalam iman dan firman. Maka dia lepas dari apapun yang mau memperhamba dia, kuk apapun yang mau ikat dia, yang mau penjara dia, tidak bisa. Karena dia hidup dengan iman, hidup dengan firman, bukan hidup dengan sesuatu yang kelihatan. Galatia pasal 5 ayat 1. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Orang yang berdiri teguh itu merdeka. Dia tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu orang yang berdiri teguh. Karena iman dan ajaran firman menjadi landasan kita. Iman dan ajaran firman Tuhan menjadi patokan kita semua. Nah, ini menjadi penting buat hidup kekristenan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menjadi pria yang unshakable atau unshakable man. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Ayat ini mengatakan jelas, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ayat 13, 14. Ayat 13 tadi, bersikaplah sebagai laki-laki, saudaraku. Lalu ayat 14 bilang, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Orang-orang Kristen yang kuat, yang tak tergoyahkan adalah dia mendasari pekerjaan yang dilakukannya dengan kasih. Apa itu kasih? Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih? Pekerjaan dengan kasih adalah pekerjaan dilakukan dengan prinsip firman Tuhan, prinsip kebenaran. Ini prinsip kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan buat kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-19. Sabar. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, ini jemaat Tiatira ini luar biasa ya. Tapi Tuhan lihat pekerjaan mereka, kasih mereka, Tuhan lihat semua. Lalu apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-20? Perhatikan ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudara lihat, mereka kerja, bahkan banyak yang mereka kerjakan, dikatakan dalam ayat 19. Tapi Tuhan itu bukan hanya lihat pekerjaanmu dari awal sampai akhir, Dia lihat kasihmu, imanmu, Dia lihat semua. Waktu Dia lihat kasih dan iman jemaat yang ada di Tiatira, Dia temukan bahwa ternyata ini jemaat kerja, tapi mereka justru bertentangan dengan firman Allah karena mereka mengikuti ajaran Isabel. Saudara yang diberkati Tuhan, ajaran Isabel itu apa? Ajaran Isabel itu adalah ajaran istri mengendalikan suami. Ya. Wanita Isabel ini adalah wanita yang menjadi provokasi Raja Ahab. Isabel adalah wanita yang mengendalikan kerajaan Israel pada waktu pemerintahan suaminya yang bernama Ahab. Jadi dia ini yang bikin kacau balau. Dia yang perintah depulaki bunuh nabi-nabi. Dia yang perintah laki-laki, dia pun suami, untuk tangkap semua nabi-nabi, bakar mereka. Itu Isabel. Dan ini Ahab ikuti apa yang dikatakan oleh Isabel. Saudara yang diberkati Tuhan, pria-pria integritas, ingat baik-baik. Wanita itu memang teman sepewaris kerajaan Allah. Wanita memang penolong. Istri itu penolong, tapi bukan istri itu kepala. Ya. Pemegang kendali rumah tangga, pemegang keputusan itu ada pada tangan suami. Dan saya mau pesan juga buat istri-istri, Anda mesti dengar baik-baik ini. Suami bukan tidak boleh ikut apa yang menjadi keputusanmu, tetapi suami lebih mengerti keputusan apa yang harus dia ambil. Tapi tentu bukan keputusan tanpa dasar kebenaran. Kalau suami putuskan yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya memang itu berbahaya sekali bagi sebuah rumah tangga. Ya. Tapi tidak boleh orang Kristen atau pria-pria Kristen sama ke Ahab yang tunduk kepada Isabel. Isabel bilang menyembah Baal, dia ikut. Isabel bilang, saudaraku, bunuh nabi-nabi, dia ikut. Isabel bilang bikin patung-patung berhala, dia ikut. Nah, ini namanya laki-laki kurang benar ini, saudaraku. Ini laki-laki yang memang takut istri, tunduk kepada istri, bukan tunduk kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi suami-suami ingat, meskipun kadang-kadang istri-istri suka ancam, ya, Bapak son ikut beta, nanti lihat jangan ancam mak, ya, saudara yang diberkati. Keputusan itu ada di tangan suami, kecuali suamimu mengambil keputusan yang salah, saudaraku. Ya,
Tapi kalau keputusan itu benar dan didasari oleh kebenaran, tidak boleh Anda rubah-rubah, ancam-ancam. Ya. Pakai istilah, beta son masak baru lu lihat Jangan. Ya saudaraku, ingat, keputusan itu ada di tangan suami. Jadi bukan suami tidak mendengar istri, boleh dengar, karena istri itu penolong. Tapi keputusan itu ada di tangan para laki-laki. Itu adalah hierarki. Itu sudah menjadi struktur, tidak bisa dirubah itu sampai kiamat, saudara. Ya. Jadi kalau ada wanita yang mau kasih keputusan, dia seharusnya pakai celana. Ya saudara. Ya, tidak bisa, Anda tidak bisa. Ya, Anda mesti tunduk kepada keputusan para pria. Makanya saudaraku, kalau pria-pria itu takut Tuhan itu enak, ya, luar biasa. Kalau bapak-bapak bilang, pergi gereja semua, siapa mau larang? Siapa mau kepala batu? Kok bapak yang ngomong nak? Ya. Tapi kalau mama yang bilang, beta ngomong, eson ada yang tinggal di rumah, semua berangkat. Ya saudara, bapak bilang, hei kok beson pindah, kenapa? Nah, karena dia pemegang kekuasaan, dia pemegang kendali, ya saudara. Tapi kalau bapak yang bekerja, bergerak, wah itu tidak ada bilang pantang mundur itu saudara, semua akan ikut. Makanya tadi kita punya yel-yel itu jelas, gereja maju, pria bersatu pasti gereja maju. Saudara yang diberkati Tuhan, karena laki-laki itu pemegang kendali, tidak bisa tidak. Jarang saudaraku, ya hanya saya tadi bilang laki-laki yang model ke Isabel yang dia pun istri tidak datang gereja, dia pun laki sendiri pergi gereja. Hai, sana bisa. Kalau lu laki-laki sungguh-sungguh, dia lu musela dia. Kalau bukan dia yang atur lu yang atur dia. Anak-anak juga begitu. Pemegang kendali kan ada pada kita orang laki-laki. Ya. Jadi siapa mau berani berkutik, saudara? Itu pemegang kendalinya ada pada kita. Tujuan dari pekerjaan dengan kasih adalah satu, Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Karena kalau semua laki-laki, saudaraku, takut akan Tuhan, hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh, Kristus dimuliakan. Semuanya dilakukan dengan cinta, dengan kasih, Kristus akan ditinggikan, saudara. Nah karena itu kasih ini menjadi penting. Saya mau tutup ayat dengan 1 Korintus pasal 13. Lihat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca bagian ini ayat 4 sampai ayat 7. Saya terlebih dahulu, lalu kita silih berganti sampai ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 silakan. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara lihat ini, kasih itu begitu luar biasa. Jadi kalau ada suami yang melakukan segala sesuatu dengan kasih, rumah tangga pasti aman. Ya, kenapa? Karena kasih itu dikatakan dia sabar, kasih itu dia mau tanggung segala sesuatu, kasih itu saudaraku sesuatu yang luar biasa, dia tidak cemburu. Coba perhatikan ya itu. Tidak bersuka cita atas ketidakadilan, dia tidak melakukan sesuatu dengan tidak sopan, tidak ada. Tidak ada suami yang tampeleng istri, tidak ada. Kalau semua dilakukan dengan kasih. Ya. Tidak ada suami hanya cari untung diri sendiri, tidak ada. Tidak ada suami yang pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada. Semua akan jadi baik. Pria-pria yang hidup di dalam melakukan sesuatu dengan kasih, pekerjaan dengan kasih, itu akan memberi dampak yang besar. Keluarganya pasti akan kuat, dia juga kuat, keluarganya juga kuat. Akan menjadi pria-pria yang unshakable. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan diberkati ini, mari kita semua yang hadir, baik para pria-pria yang hari ini merayakan Harnas, Hari Nasional Kaum Pria GSJA, bahkan juga semua kita yang turut mendengarkan firman Tuhan ini, semua kita sadar bahwa kekuatan kita hanya satu, di dalam doa.
Kalau pria yang kuat saja bisa jatuh tanpa doa, apalagi wanita yang lemah pasti akan lebih gampang jatuh kalau dia tidak hidup di dalam doa. Yang kedua, saudara diberkati Tuhan, kalau pria-pria yang kuat saja, kalau tidak berdiri di atas iman dan firman Allah, dia pasti akan hancur dan goyah. Apalagi para wanita yang rapuh, yang goyah. Saudaraku, itu ingat baik, Anda tidak bisa berdiri teguh kalau tanpa iman dan firman Allah. Dan yang terakhir, ingat baik-baik, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Sebab tanpa kasih orang tidak bisa berdiri kuat teguh. Hanya kasih yang menopang orang dapat bertahan dalam segala sesuatu. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan syukuri firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan, para singers WL maju ke depan. Kita akan berdoa bersama, menaikkan pujian di hadapan hadirat Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami tidak goyah Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bukan hanya pria-pria yang diberkati dengan firman ini, tapi kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan, angkat hatimu di hadirat Allah. Tuhan tahu setiap pergumulan setiap kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu kesulitan hidup saudara. Mungkin engkau ada di ambang putus asa. Engkau ada di ambang kekecewaan. Engkau mulai goyah. Engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang unshakable. Engkau tidak bisa bertahan. Engkau gampang rapuh. Hari ini firman datang buat setiap kita. Kekuatan kita ada di dalam